Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Maaf ini videonya agak terlambat untuk tayang karena saya salah set waktu untuk penayangan, jadi mungkin agak terlambat loh. Tapi semoga aja tidak mengurangi esensi ilmu yang kita pelajari seperti itu. Nah, pada kali ini kita coba untuk mengulas bab terakhir sebelum kita ujian tengah semester ya, yang akan dilaksanakan minggu depan. Untuk jadwal ujian tengah semester menyesuaikan jadwal yang ada di kita. Jadi kalau Senin itu kemudian bersuspensi, kemudian hari Jumat ya itu adalah konversi energi. Untuk praktek kemudian bersuspensi tidak ada UTS karena yang kita lakukan sudah full praktek seperti itu dan sudah ada penilaian sendiri. Jadi yang diujikan untuk ujian tengah semester di minggu depan itu adalah kemudian bersuspensi di hari Senin di mata kuliah yang saya ajar, dan konversi energi yang ada di hari Jumat seperti itu. Untuk waktu juga sama, masih saya patok seperti jam tayang yang ada di jadwal. Selain itu nanti untuk pengerjaannya itu kemungkinan itu adalah menggunakan Google Form ya, tetapi akan saya share di e-learning. Dan jangan lupa untuk presensi, karena presensi nanti akan menentukan kalian ikut atau enggaknya. Itu. Nah, kita akan membahas tentang turbin air yang melanjutkan pertemuan kemarin yang tentang turbin air, yang setelah kemarin itu banyak membahas tentang cara kerjanya seperti itu, dan kita pada hari ini akan membahas tentang jenis-jenis turbin air dan bagaimana perawatannya. Jadi turbin itu kan sebenarnya suatu alat yang digunakan untuk memudahkan hidup manusia dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik seperti itu. Nah, energi listrik yang dihasilkan itu ya dari namanya sudah jelas ya, turbin air, berarti menggunakan gerakan air seperti itu yang bersumber dari air, kemudian diolah menjadi sebuah energi yang berbentuk listrik. Jadi fokus kita adalah bagaimana turbin air ini dipasang, jenis-jenisnya seperti apa, dan jenis-jenis turbin air itu menentukan apa yang akan kita gunakan. Jadi tidak sembarangan ketika kita memilih jenis-jenis turbin air. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas tentang jenis-jenis itu dan bagaimana pemasangannya. Nah, sebelum kita masuk di jenis-jenisnya, kita coba lihat ya untuk cara kerja. Jadi secara general. Jadi walaupun beberapa jenis turbin air itu berbeda-beda cara kerjanya, spesifiknya beda-beda, tetapi untuk generalnya hampir sama. Nah, generalnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah energi potensial air, ya. Kemudian berubah masuk di dalam, mengalir melalui ruang antar suhu. Nah, di sini ya. Jadi turbinnya di bawah yang air itu akan berputar. Nah, tetapi untuk pembangunannya, untuk pembuatannya itu tidak flat, tetapi ada sudut-sudutnya. Nah, ini kelihatan ya, mungkin kecil tapi semoga aja kelihatan. Ini ada sudut-sudut seperti ini. Nah, ini akan membuat gelombang yang berbeda, tidak hanya diputar tapi juga ada sudut-sudutnya. Nah, kemudian setelah itu adalah mendorong baling-baling. Oke, karena ada energi dari air tadi yang mengalir. Oke, kemudian yang keempat adalah roda turbin berputar. Karena ada dorongan ini ya di baling-balingnya, yang baling-balingnya itu ada sudut-sudutnya ini, maka turbin roda akan berputar. Oke. Dan kemudian perubahan momentum air menghasilkan gaya, seperti itu. Nah, ini adalah cara kerja sederhana atau umum yang ada di turbin air seperti itu. Untuk detailnya nanti kita tahu bahwa jenis-jenisnya kan ada beberapa, dan itu punya karakter
penggunaan, karakter tempat peletaan atau penempatan, dan juga bagaimana dia bekerja itu berbeda. Tapi untuk generalnya itu seperti ini. Nah, monggo kalau mau dicatat atau ditulis ataupun di screenshot untuk review nanti, tugas review monggo. Dan insya Allah ini mungkin akan keluar ya di ujian tengah semester. Jadi monggo dipelajari dengan baik, kemudian dipahami bahwa cara kerjanya seperti ini loh, seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis dari turbin air. Nah, di sini ada dua jenis ya. Yang pertama impuls, yang kedua adalah reaksi. Nah, ketika kita mau membuat memilih jenis dari turbin air, maka kita harus tahu karakter apa yang ada atau yang kita temui seperti itu. Nah, untuk yang jenis impuls itu adalah tekanan air dari nozzle ya sama dengan tekanan atmosfer lingkungan. Sedangkan reaksi itu tekanan yang air masuk itu lebih dari tekanan air keluar. Penggunaan ini berbeda. Jadi ketika kita lihat apa yang ada di alam dan kemudian kita berusaha untuk membuat turbin, ya, maka harus kita tahu karakternya. Yang pertama impuls itu tekanan air dari nozzle yang ada di turbin ya, nozzle itu kemudian sama dengan tekanan atmosfer dengan lingkungan. Kemudian tekanan air yang masuk apabila lebih besar daripada tekanan air keluar. Mungkin ini tidak terlalu umum ya, penggunaan reaksi ini, turbin-turbin ini tidak digunakan secara bukan tidak skala besar. Impuls ini biasanya digunakan skala besar, jadi tekanannya besar betul. Kalau yang ini adalah cukup hanya prinsipnya mengubah energi potensial menjadi energi mekanik yang berbentuk energi listrik, tetapi penggunaannya tidak sebesar atau semasif impuls seperti itu. Nah, untuk impuls itu ada 3 jenis turbin ya. Ada turbin Pelton, ada turbin turbo, dan turbin cross flow. Biasanya ini untuk skala-skala besar. Kemudian untuk yang reaksi itu adalah turbin Francis dan turbin Kaplan atau propeller. Nah, itu ya. Jadi ini dipahami untuk dua jenis turbin air, dan dua jenis itu ada beberapa contoh turbin yang ada di dunia ini. Ada Pelton, turbo dan cross flow di impuls, dan turbin Francis, turbin Kaplan, dan propeller untuk yang reaksi. Itu ya. Nah itu coba lihat ini untuk yang turbin yang pertama, turbin Pelton. Nah, saya baca aja, nanti kita coba pahami kata-katanya. Oke. Perubahan tekanan terjadi pada bagian pengarah pancaran atau nozzle, bukan pada sudu. Nah, ini menggunakan nozzle ya. Jadi penggeraknya itu kan biasanya kalau menggerakkan turbin itu kan ya aliran dari dari air, seperti air mengalir. Nah, tetapi di sini menggunakan nozzle atau ada penggerak sendiri ya. Seperti di diesel itu, di sudu-sudunya digerakkan dengan nozzle. Jadi dibuat buatan gerak, jadi tidak alami atau natural dari gerakan air. Bentuk sudu turbin terdiri dari dua bagian yang simetris, sehingga pancaran air mengenai tengah sudu lalu berbelok ke kedua arah sehingga bisa membalikkan pancaran air dengan baik dan membebaskan sudu dari gaya samping. Nah, ini ya. Ini karakter ya. Secara garis besar memang ya sudu-sudu ini yang menjadi bagian dari turbin, tapi ini karakter dari turbin Pelton untuk ciri khasnya ya daripada turbin yang lain. Jadi terdiri dari dua jenis bagian yang simetris. Oke, seperti ini gambarnya. Dan daya yang dihasilkan besar konstruksi yang sederhana, mudah dalam perawatan, teknologi sederhana, mudah diterapkan di area yang terisolir ya, seperti itu. Memerlukan investasi yang lebih banyak. Karena ini menggunakan nozzle, jadi penggeraknya itu kan
penggerak yang dibuat seperti itu ya pasti menggunakan investasi yang lebih besar. Dan biasanya ini ya teknologi yang sederhana mudah diterapkan di daerah terisolir. Jadi beberapa daerah yang di Indonesia mungkin ya mungkin kalau kalian lihat listriknya hanya mungkin 4 jam dalam satu hari, itu biasanya menggunakan nozzle ini untuk biasanya mengolah dari energi potensial menjadi energi mekanik dan menjadi listrik itu di daerah itu seperti itu. Ya. Nah, nih seperti Platon ya, ini turbin selanjutnya ya. Namun kecepatan putar turbin turbo lebih besar, akibatnya memungkinkan transmisi langsung dari turbin ke generator sehingga menaikkan efisiensi total sekaligus menurunkan biaya perawatan. Nah, kita lihat ya, kita tahu mungkin minggu lalu kita sudah tahu bahwa dari turbin yang di bawah yang langsung memutar air itu sampai ke generator itu ada waktunya, ada jangka waktunya. Masih ada beberapa waktu, tapi ada sambungannya. Tapi untuk turbin turbo, ini memungkinkan transmisi langsung dari turbin ke generator. Nah, seperti itu sehingga menaikkan efisiensi total sekaligus jadi satu. Jadi turbin dan generatornya jadi satu. Itu kenapa kok ini turbin Platon ini lebih efisien dan menurunkan biaya perawatan. Tetapi ya tidak semua hal itu ada manfaatnya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Jadi untuk turbin turbo ini ketika satu rusak ya turbinnya rusak pasti generatornya juga rusak. Beda dengan tadi yang mungkin turbin Platon ya, ataupun turbin bandingan yang turbinnya yang di bawah air itu dengan generatornya itu terpisah. Kalau terpisah, kalaupun turbinnya rusak, mungkin generatornya masih bisa digunakan. Jadi kita cuma hanya sebatas mengganti turbin atau memperbaiki turbin. Tapi untuk yang turbin turbo ini ketika rusak ya rusak semua. Walaupun ada efisiensi dan biaya perawatannya mudah seperti itu. Jadi biaya perawatannya tergantung apa yang kerusakannya. Itu yang turbin kedua di turbin impulse. Yang ketiga adalah turbin cross flow. Nah, di turbin ini saya bacakan aja. Pancaran air masuk turbin dan mengenai sudu sehingga terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanis. Energi kinetik itu adalah energi dari gerakan. Kalau mekanis itu energi dari sesuatu yang digerakkan, contohnya diesel seperti itu. Air mengalir keluar membentuk sudu dan memberikan energi yang lebih rendah dibandingkan yang masuk, kemudian meninggalkan turbin. Nah, ini ya. Ini kalau biasanya turbin itu ya ke samping ya, ini atas bawah seperti ini. Ini bentuknya putarnya itu ke depan, jadi putarannya beda dengan turbin yang lain. Kalau yang lain kan biasanya ke samping ya, seperti ini kan ke samping. Maksudnya ini kan dipasang horizontal. Kalau ini dipasang vertikal, jadi airnya itu dari sini seret seperti itu. Kalau sini kan muter sini, muter biasa. Kalau ini pas bawah itu namanya turbin cross flow. Nah, setelah tadi kita lihat ya yang impuls. Nah, untuk jenis yang kedua ini itu turbin Kaplan dan propeller ya. Jadi ini bentuknya kalau dilihat secara visual seperti ini. Saya bacakan ya, turbin Kaplan dan propeller merupakan turbin reaksi aliran aksial. Turbin ini tersusun dari propeller seperti pada perahu. Nah, ini namanya propeller di sini ya. Kalau lihat perahu mungkin yang mungkin pernah ke daerah laut ataupun paling nggak menikmati kapal boat seperti itu. Nah, sudu atau turbinnya itu menggunakan propeller seperti propeller pada perahu.
Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat jenisnya. Ketika apa jenisnya ini dilihat di paling nggak, kalau susah membayangkan ya, itu kita bisa lihat dengan yang ada di kapal. Nah, kemudian ini ada kata-kata penting di sini. Di sini ada turbin reaksi aliran aksial. Jadi kalau dilihat secara definisi ya, aliran aksial itu adalah aliran fluida, aliran air ataupun fluida itu kan banyak, termasuk air seperti itu, sejajar dengan poros, sebagai lawan dari turbin radial. Jadi aksial ini adalah sejajar dengan poros. Porosnya seperti apa? Nah, porosnya ada di tengah sini, alirannya itu sejajar dengan biasanya kan, jadi kalau dilihat secara gambar, secara kalau penggunaan di perahu itu tidak lurus seperti itu, ada agak disampingkan atau dimiringkan agar perahu dapat maju ke depan. Nah, karena itu maka ada gerak aksial namanya. Gerak aksial itu adalah fluida itu sejajar dengan porosnya, gerakan fluidanya ya. Jadi aliran fluidanya itu atau aliran air yang digerakkan oleh sudut-sudut turbin ini ya, itu searah dengan poros. Itu ya. Nah, propeller tersebut biasanya mempunyai 3 hingga 6 sudut. Jadi hanya sedikit ya, nggak seperti tadi yang impuls. Untuk yang jenis ini ya, mungkin kalau ada pertanyaan, apa perbedaan turbin impuls ataupun turbin reaksi? Nah, turbin reaksi ini yaitu ciri-cirinya adalah yang pertama ini ya. Jadi turbin atau sudu-sudunya itu hanya sedikit ya, lebih sedikit daripada turbin yang ada di impuls dan kemudian menghasilkan aliran aksial seperti itu. Aksial itu seperti apa? Aksial itu apabila aliran fluidanya itu sejajar dengan poros, itu ya. Jadi mungkin kalau kalian nanti ada pertanyaan seperti itu bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Jadi gini, tabel ini itu memperlihatkan bahwa penggunaan dua jenis turbin, entah itu impuls atau reaksi, itu digunakan sesuai dengan kelingkungan. Jadi tidak serta-merta, tadi kan bisa dilihat ya, untuk yang impuls itu perawatannya sangat mudah, jadi ini bisa digunakan. Tidak, semua itu harus sesuai dengan aturan. Maksudnya aturan itu ketika kalian, apalagi kalian sebagai orang yang terdidik seperti itu ya, untuk penggunaan turbin itu tidak langsung kita bisa menerapkan turbin itu. Ada beberapa hal yang harus kita lihat dari lingkungan agar turbin yang kita pasang itu tepat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis turbin ya. Ada impuls, ada proton, Francis dengan NS yang berbeda-beda. Kemudian ada propeller ya. Propeller sendiri ada studi yang tetap ada itu menggunakan NS yang berbeda juga. Nah, kemudian studi yang inden ya, jadi sudah dapat diatur. Nah, itu dengan NS yang berbeda-beda. NS adalah kecepatan berputar ya, seperti itu. Tergantung aliran air yang ada. Jadi pemasangan contoh gini, turbin yang ada di kalau kalian lihat ya, kalau di Indonesia itu ada di waduk seperti itu, tidak semuanya itu sama. Ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Nah, penyesuaian itu harus dilakukan untuk agar turbin bekerja maksimal. Maka sebelum pembangunan itu ada penelitian. Nah, penelitian itu digunakan untuk memastikan itu. Nah, biasanya yang dipastikan adalah aliran deras, tidaknya aliran air
pada mungkin di musim kemarau atau musim penghujan. Kalau kita lihat ya musim penghujan pasti lebih besar, tapi kita harus juga memprediksi ketika di musim kemarau. Nah, di sini juga jadi persen efisiensi pada beberapa kondisi beban. Masih beban itu gini. Contohnya kita membayangkan ada di bendungan yang ketika itu musim penghujan. Tentunya di mana monggo waduk Sermo atau apa ya. Itu kalau penghujan pasti lebih deras. Nah, ini adalah kondisi beban ya. Kondisi beban. Jadi persentasenya di atas, kemudian ini kondisi bebannya. Semakin besar, maka semakin kecil kecepatannya semakin besar seperti itu. Nah, akhirnya efisiensi maksimalnya akan semakin kecil gitu ya. Jadi semakin kencang seperti itu maka semakin efisiensi semakin kecil karena akan rawan kerusakan. Nah, cara membacanya seperti itu. Jadi yang pertama ini kecepatan, ya, kecepatan yang standar seperti itu. Kemudian persentase efisiensi ketika beberapa kondisi beban. Nah, seperti itu. Ini. Beban di sini bisa berupa aliran air yang deras ya. Jadi semakin deras, semakin bebannya semakin besar. Maka kecepatan akan naik. Tetapi untuk beban pada efisiensi ya itu semakin kecil. Jadi gini, saya pernah bilang ya, turbin itu bukan karena cepatnya akhirnya menjadi bagus, tapi karena alirannya itu konstan. Karena itu dulu itu saya pernah menerangkan bahwa turbin itu alirannya itu harus diatur, jadi tidak langsung besar gitu langsung kita masukkan ke dalam air yang bisa tidak, tapi kita atur melalui pipa penenang ya. Dulu itu saya pipa penenang. Jadi ketika airnya konstan, maka efisiensinya lebih bagus seperti itu. Entah itu jenisnya apapun dari turbin. Nah, jenisnya ini itu dipasang sesuai dengan kondisi alam natural seperti itu. Jadi ketika kita memasang itu di waduk-waduk yang di Indonesia itu berbeda-beda, tapi penggunaannya sama untuk kebutuhan manusia seperti itu. Dan biasanya untuk pengairan ya, belum sampai ke tahap pembuatan listrik seperti itu. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk cara membacanya seperti itu. Nah, ini mungkin mungkin bisa dicatat ya. Jadi besok itu ketika saya mungkin menerangkan soal ada pertanyaan tentang seperti ini, saya tidak memaksakan untuk menghafal. Jadi boleh membuka seperti ini untuk mungkin ada pertanyaan berbau tentang perhitungan seperti itu. Karena memang kita tidak menghafal. Target kita adalah paham bagaimana kerja sesuatu, bukan dari menghafal rumus. Tetapi rumus itu memang pada dasarnya ketika kita paham akan paham rumus ini. Tapi kan saya juga tahu tidak bisa memaksakan. Maka nanti ketika ada pertanyaan perhitungan, nggak apa-apa kita membuka rumus dan saya memperbolehkan itu. Tetapi harus paham, karena ketika tidak paham ya sama aja, ini ada debit air, ada kecepatan seperti ini, ada macam jenis seperti ini. Pi itu kalau nggak tahu artinya ya susah. Jadi monggo, saya tidak akan menjelaskan ya tentang ini. Kalaupun mau di screenshot monggo kalau untuk ujian tengah semester. Tapi saya tidak mengharuskan untuk menghafal, cukup untuk memahami seperti itu cara kerja tadi. Karena target kita adalah kalian tahu untuk cara penggunaannya, jenis-jenisnya, cara kerjanya seperti itu. Dan tidak monggo kalau kayak gini kan saya yakin ya tidak ada kompetensi untuk menghafal. Jadi ya wis, nanti kalaupun ada pertanyaan soal hitungan bisa dibuka seperti itu. Nah, kita masuk di di subbab terakhir atau dari turbin ini kita masuk di bab di pembahasan yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang perawatan. Nah, tadi kita udah membahas tentang jenis-jenisnya, kemudian juga ciri-cirinya, kemudian ada persentase ketika turbin itu bekerja dan efisiensinya. Nah, kita masuk di pembahasan yang terakhir adalah perawatan. Ya pastilah namanya juga buatan manusia, teknologi manusia pasti ada perawatan. Karena ya mau nggak mau pasti ada kerusakan, dan karena kondisi-kondisi tertentu akan terjadi malfunction seperti itu.
yang kita lihat ya, pertama sini, pemeliharaan komponen yang tersentuh air, jelas ya, pasti neyeng dan lain-lain ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama, elemen baja diperbaiki dengan pengawasan. Oke. Mau nggak mau, karena terkena air maka ada neyeng atau apa ya, bahasanya apa ya, neyeng itu korosi, nah seperti itu. Maka perlu ada pengawasan, karena lama kelamaan akan gapuk ya. Gapuk itu apa ya, akan merotoli seperti itu. Mana bahasanya, ini kan ketika air itu sering-sering dengan besi, maka ya terjadi korosi, maka harus ada perbaikan. Pun area yang berbahaya dipotong atau digerinda, soalnya kan lama kelamaan kan akan lancip ya, seperti itu, dan itu berbahaya, sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, jadi yang karatan itu kemudian dilas sesuai dengan bentuk asli dan dengan profil yang diperkuat. Selain kita juga menghindari kecelakaan yang bekerja di situ, itu juga apa ya, meningkatkan efisiensi lagi, karena ketika itu bagus lagi ya, maka penggunaannya juga akan bagus seperti itu. Nah, kemudian ada kavitasi ya, kavitasi. Nah, di sini kavitasi adalah definisi adalah perubahan fase uap menjadi cair seperti itu. Nah, itu yang membuat ada beberapa hal yang kita perhatikan. Akibatnya adalah menimbulkan suara yang bising. Kemudian mengikis bagian dari pipa. Karena dari fase uap dari cair menjadi uap. Jadi gini, karena kondisi tertentu mungkin panas, mungkin mengembun seperti itu, maka air yang ada yang kita gunakan untuk menggerak turbin itu menjadi uap. Ya, jadi dari cair menjadi uap. Dan ini sangat apa ya, merugikan karena menurunkan efisiensi dan daya turbin. Karena uap itu susah dikendalikan daripada air. Jadi akan sangat susah seperti itu. Kemudian untuk mencegahnya, ya di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah meletakkan turbin pada tempat yang sebaik-baiknya antara runner dan draft tube. Oke, kemudian memperkecil jarak vertikal antar roda turbin dan permukaan air bawah, dan memperbaiki konstruksi atau menggunakan material yang kuat, dan yang keempat adalah mengurangi belokan-belokan atau bentuk yang tajam. Jadi ini adalah beberapa hal untuk menghindari kavitasi. Kavitasi adalah perubahan dari cair jadi gas karena kondisi tertentu, karena kondisi alam ya. Kita nggak tahu yang namanya alam, bisa saja mungkin terlalu deras karena banyak hujan, ataupun menguap karena daerah panas sekali. Nah, ini pemilihan turbin ya. Jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan ya. Ini ada kecepatannya ini, kemudian turbinnya yang kita lihat di sini. Kecepatan ini diukur sebelum turbin itu ditanam atau dipilih seperti itu. Jadi screenshot untuk berinvigilasi. Nah, ini juga. Jadi tinggi jatuhnya air itu maksudnya adalah ketika airnya itu lebih tinggi, nah itu memilih jenis turbin yang berbeda. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya jadi screenshot ya untuk laporan seperti itu. Oke, mungkin itu bisa ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya untuk review. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.